Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang hasil observasi UMKM kami. Berikutnya ini adalah nama-nama dari kelompok kami, dan selanjutnya di sini kita bakalan mulai bahas dari profil UMKM. Siomay Berkah adalah usaha kecil yang menyediakan berbagai jenis siomay, batagor, dan minuman pendamping dengan konsep sederhana dan higienis yang didirikan oleh Bapak Teti Suryani sejak tahun 2023. Usaha ini termasuk dalam kategori UMKM kuliner yang telah berjalan selama 2 tahun. Selanjutnya, di sini kita bakalan bahas visi misi dari UMKM ini. Somai Berkah juga menyediakan berbagai jenis batagor dan somai serta minuman pendamping dan konsep yang sederhana dan higienis, dan diminati oleh banyak kalangan mulai dari warga sekitar hingga para mahasiswa. Oke, untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum perkenalkan, nama saya Dinda Marsasya Putri. Saya akan menjelaskan tentang SWOT. Yang pertama itu ada strength. Strength itu siomay berkah memiliki beberapa keunggulan, diantaranya yang pertama saus kacang khas dan resep rahasia. Yang kedua, bahan baku segar dan proses pembuatan higienis. Yang ketiga, ada harga terjangkau dan porsi cukup. Yang keempat, lokasi strategis dekat kampus dan pemukiman warga. Lalu yang kedua ada weakness. Di balik keunggulannya, siomay berkah juga memiliki beberapa kekurangan, seperti yang pertama, promosi masih terbatas dari mulut ke mulut. Yang kedua, tempat usaha sederhana dan kurang menarik. Yang ketiga, belum ada kemasan khusus untuk take away. Yang keempat, ketergantungan pada cuaca atau penjualan turun saat hujan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, nama saya Isis Kawati. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari teman saya. Poin ketiga dari analisis SWOT yaitu opportunity atau peluang yang dimiliki UMKM Siomay Berkah. Opportunity ini merupakan sebuah peluang yang bisa dimanfaatkan oleh Siomay Berkah untuk mengembangkan usahanya ke depannya. Peluang pertama yaitu potensi pasar mahasiswa dan anak muda. Siomay merupakan jajanan yang cukup digemari oleh berbagai kalangan, terutama mahasiswa dan anak muda, karena harganya terjangkau dan rasanya familiar. Contohnya, siomay berkah bisa berjualan di sekitar kampus, sekolah, atau tempat nongkrong anak muda, sehingga peluang mendapatkan pelanggan tetap akan semakin besar. Peluang kedua adalah pengembangan menu dan kemasan. Siomay berkah tidak hanya bisa menjual siomay biasa, tetapi juga dapat menambahkan variasi menu seperti siomay goreng, siomay pedas, atau paket hemat. Selain itu, kemasan juga bisa dibuat lebih menarik dan praktis untuk dibawa pulang, sehingga dapat meningkatkan minat beli konsumen, khususnya untuk take away. Untuk peluang yang ketiga yaitu pemanfaatan media sosial dan platform online. Di era digital saat ini, media sosial seperti Instagram, WhatsApp, ataupun TikTok bisa dimanfaatkan sebagai sarana promosi. Contohnya, siomay berkah dapat mengunggah foto produk, promo harian, atau testimoni pelanggan. Selain itu, penjualan juga bisa diperluas melalui aplikasi pesan antar online agar menjangkau banyak konsumen. Peluang yang keempat adalah membuka cabang di lokasi ramai lainnya. Jika usaha terus berkembang dan permintaan meningkat, siomay berkah memiliki peluang untuk membuka cabang baru di lokasi strategis seperti pasar, pusat jajanan, atau area perkantoran. Dengan begitu, jangkauan pasar akan semakin luas dan pendapatan usaha juga dapat meningkat. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa siomay berkah memiliki peluang yang cukup besar untuk berkembang apabila peluang-peluang tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik. Untuk poin selanjutnya akan dilanjutkan teman saya, Kadian. Ada beberapa threats atau ancaman bagi pedagang siomay berkah ini. Yang pertama,
itu perubahan selera konsumen, di mana terkadang konsumen merasa bosan untuk memakan siomay dengan bentuk yang sama. Biasanya mereka ingin sekali memakan jenis siomay yang memiliki variasi. Yang kedua, itu ada kenaikan bahan baku. Kita tahu bahwa harga bahan baku untuk UMKM makin lama semakin meningkat, sedangkan mereka harus memberikan harga yang sama agar tetap menarik pelanggan. Dan yang terakhir, ada perubahan peraturan bagi pedagang UMKM dari pemerintah terkait hajin dan PPN. Untuk kesimpulan, berdasarkan observasi dan analisis SWOT terhadap usaha siomay berkah, dapat disimpulkan bahwa usaha ini memiliki potensi yang besar untuk berkembang, terutama dengan keunggulan saus kacang dan khas yang terjangkau. Namun, usaha ini masih menghadapi kendala dalam hal promosi dan inovasi kemasan. Peluang pengembangan melalui media sosial dan penambahan varian menu baru masih terbuka lebar. Dengan perbaikan strategi pemasaran dan peningkatan kualitas pelayanan, siomay berkah berpotensi menjadi usaha kuliner yang lebih dikenal dan diminati di daerah Cibubur. Oke, sekian, terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.